bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bayangkan kamu hidup di tahun 1947. Saat itu Indonesia baru saja merdeka. Tapi tahukah kamu, bahkan pendidikan kita pun harus berjuang menemukan jati dirinya sendiri. Sejak saat itu, kurikulum di negeri ini terus berubah. Dari rencana pembelajaran tahun 1947 kemudian berganti menjadi rencana pembelajaran 1968, 75, 84, 94 hingga berevolusi kepada rencana pembelajaran kurikulum 2013. 70 tahun lebih perjalanan panjang mencari satu jawaban yang sama. Bagaimana cara terbaik mendidik generasi bangsa? Lalu datanglah masa yang tidak pernah kita duga, pandemi COVID-19. Dunia berhenti, sekolah ditutup, dan anak-anak Indonesia mengalami sesuatu yang disebut para ahli sebagai learning loss, yaitu hilangnya capaian belajar yang sudah susah payah dibangun bertahun-tahun. Di tengah krisis itulah lahir sebuah terobosan baru. Bukan sekedar kurikulum biasa, tapi sebuah gagasan besar tentang kepentingan untuk belajar. Seperti yang dikatakan Nadiem Makarim, bahwasanya merdeka belajar bukan berarti bebas tanpa arah, tetapi justru memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Inilah kurikulum merdeka, sebuah kurikulum yang tidak lagi memaksa anak untuk terus berjalan sesuai dengan kecepatan yang sama, tetapi memberikan kesempatan bagi anak untuk terus bernalar kritis, berkreasi, dan menemukan jati dirinya sendiri. Selanjutnya, dalam video ini kita akan membahas mengenai pengertian kurikulum merdeka, penerapan dan konsepnya di sekolah, hingga kelebihan dan kekurangan yang ada dalam kurikulum merdeka. Pernahkah kamu duduk di kelas dan merasa materi yang dipelajari terasa begitu banyak, tapi tidak ada satupun yang benar-benar kamu pahami? Selama bertahun-tahun, banyak siswa di Indonesia mengalami hal yang sama. Dipaksa menghafal banyak hal, tapi jarang benar-benar diberi ruang untuk memahami, bereksplorasi, dan bahkan menjadi diri sendiri. Lantas, bagaimana jika ada sebuah kurikulum yang justru membalikkan semua itu? Kurikulum yang tidak lagi menuntut siswa untuk menguasai segalanya, tapi cukup memahami hal-hal yang paling esensial secara mendalam. Inilah yang disebut dengan kurikulum merdeka. Bukan sekedar kurikulum yang fokus pada nilai akademik semata, tapi juga kurikulum yang ikut membentuk karakter peserta didik. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sendiri, atau yang sering kita kenal dengan Kemendikbudristek, bahwasanya kurikulum ini dirancang untuk memenuhi satu tujuan besar, yaitu menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, lebih mendalam, dan yang terpenting lebih menyenangkan. Tapi sebenarnya, apa yang membuat kurikulum merdeka ini
berbeda dengan kurikulum sebelumnya? Dan benarkah konsep kebebasan belajar ini bisa diterapkan di tengah keberagaman sekolah-sekolah di Indonesia? Selanjutnya, yuk mari kita kupas tuntas mengenai penerapan kurikulum di sekolah. Coba bayangkan sebuah kelas di mana siswa tidak hanya duduk, diam mendengarkan, tapi benar-benar turun langsung mengelola sampah di lingkungan sekolah mereka, atau membangun usaha kecil-kecilan sejak masih duduk di bangku sekolah. Tapi bagaimana caranya sebuah kurikulum bisa mengubah cara belajar yang selama ini hanya soal duduk, mendengar, dan menghafal? Itu menjadi pengalaman belajar yang nyata dan bermakna. Jawabannya ada pada kurikulum Merdeka ini. Kurikulum Merdeka ini tidak membebankan lagi siswanya untuk menguasai semua materi. Bahkan strategi mengajar, guru pun diberikan kebebasan untuk menentukan metode apa yang ingin digunakan. Tapi hal yang paling menarik dari semua ini adalah sebuah program proyek profil penguatan Pancasila yang dikenal dengan P5. Melalui P5 ini, siswa tidak hanya belajar dari buku. Mereka belajar dari kegiatan yang nyata seperti pengelolaan sampah, kewirausahaan, dan pelestarian budaya lokal hingga kampanye hidup sehat. Tapi pertanyaannya, apakah perubahan sebesar ini berhasil mulus di lapangan? Nah, jadi jawabannya kita akan bahas di dua sisi kurikulum, yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka. Setiap perubahan besar selalu punya dua wajah. Satu sisi membawa harapan, sisi lainnya membawa tantangan. Dan itulah yang sedang terjadi pada dunia pendidikan Indonesia hari ini. Sejak kurikulum Merdeka diperkenalkan, banyak yang memuji kurikulum ini sebagai angin segar. Kurikulum yang akhirnya menetapkan siswa sebagai pusat pembelajaran, bukan sekedar objek yang harus menghafal. Guru juga diberikan kebebasan untuk berkreasi, sementara siswa didorong mengasah kreativitas, karakter, dan keterampilan abad ke-21 yang selama ini jarang tersentuh. Dan kurikulum memiliki banyak sekali kelebihan. Namun pada kesempatan ini saya akan menyebutkan 3 kelebihan yang umum dan mendasar. Yang pertama, pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Yang kedua, guru lebih fleksibel dalam mengembangkan pembelajaran. Dan yang terakhir, materi pembelajaran lebih sederhana dan mendalam. Tapi, apakah semuanya semulus itu? Di balik kelebihan yang ditawarkan, kurikulum Merdeka juga memiliki tantangan atau kekurangan yang tidak sedikit. Bahkan, program P5 yang keren di permukaan harus memiliki perencanaan dan kerjasama di lapangan. Namun untuk menilai kebijakan yang adil, kita harus berani melihat dari dua sisi. Adapun kekurangannya, yang pertama, tidak semua guru siap menerima perubahan kurikulum. Yang kedua, tidak semua sarana dan prasarana di sekolah memadai. Dan guru perlu pelatihan dan pendampingan yang menyeluruh. Itulah tadi penjelasan sejarah, pengertian, penerapan sampai dengan kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka. Adapun kesimpulannya, check it out. Setelah perjalanan panjang yang kita bahas tadi, kita bisa melihat bahwa kurikulum Merdeka bukan hanya sekedar pergantian nama atau sistem belaka. Ia adalah sebuah upaya besar untuk mengembalikan esensi pendidikan yang sesungguhnya, yang menempatkan siswa sebagai pusatnya, dan yang tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga membentuk karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, bukan paksaan, bukan sekedar transfer ilmu, akan tetapi sebuah tuntunan yang mengarahkan, bukan mendikte, yang membimbing, bukan mengekang. Dan mungkin disinilah letak harapan besar dari kurikulum Merdeka,
bukan menciptakan siswa yang seragam, akan tetapi menumbuhkan jutaan anak Indonesia dengan potensi dan keunikan mereka masing-masing. Nah, itulah dari penjelasan dari kelompok 11. Saya Rahmalia Putri. Saya Agus Salim, Saya Ismi Mainun, saya Juwita. saya Muazzir, pamit undur diri. Sekian, wabillahi taufik wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.